Kalian masih ingat cerita Lisa Marlina, teman sekolah kami? Di balik kemewahan dan gemerlapnya dunia politik, ada kisah panas yang tak banyak orang tahu. Lisa perempuan cantik, berani dan penuh tipu daya. Lisa berhasil mendekati seorang pejabat terhormat yaitu Pak Arisman. Hubungan gelap pun terjalin, dan Lisa menjadi simpanan yang selalu menuntut perhatian. Namun saat itu dunia tak selamanya berpihak pada Lisa. Bu Sari, istri Pak Arisman, wanita anggun namun tegas, akhirnya mengetahui perselingkuhan itu. Bu Sari berhasil mendepak Lisa dari kehidupan mereka. Bu Sari juga berhasil membersihkan nama Pak Arisman, menutup rapat skandal itu sebelum sempat tercium oleh masyarakat luas. Reputasi keluarga kembali utuh seakan-akan tak pernah terjadi apa-apa. Sejak saat itu Lisa menghilang entah kemana rimbanya, seperti lenyap di telan bumi tanpa kabar, tanpa jejak. 10 bulan berlalu sejak badai rumah tangga itu reda, kini kehidupan Pak Arisman dan Bu Sari berjalan penuh keharmonisan. Saudara-saudaraku sekalian, hari ini saya berdiri di sini bukan hanya sebagai seorang pejabat, tapi sebagai seorang ayah, seorang suami, dan seorang putra daerah yang ingin membangun tanah kelahiran. Percayalah kepada saya, berikan kesempatan ini, dan saya akan buktikan bahwa saya mampu membawa perubahan yang nyata. Bersama kita wujudkan provinsi yang lebih maju, lebih sejahtera, dan lebih bermartabat. Di sampingnya, Bu Sari berdiri anggun, senyum kebanggaan terpancar jelas. Ia tahu suaminya kini bukan hanya miliknya, tapi juga milik rakyat yang menaruh harapan besar. Mah, aku tak akan sampai sejauh ini tanpa kamu. Kau adalah kekuatanku. Iya, Pak. Mama akan selalu mendampingimu, dalam suka maupun duka. Kau sekarang milik rakyat. Selamanya dong, Mah. Hanya kamu yang akan jadi sandaranku. Halte sekolah di sore hari, gua, Raisa, Udin, dan Eis berkumpul bersiap akan pulang. Suasana ramai dengan anak-anak sekolah lain yang lewat. Guys, katanya minggu depan Pak Arisman resmi deklarasi jadi calon gubernur. Akhirnya ya. Ya elah, kita udah tahu banget siapa dia. Jangan-jangan masih sama kayak dulu, cuma manis di mulut doang. Belakangnya, tukang bohongin istri. Ember, kita tahu deh seorangnya kayak gimana kan. Eka juga ogah milih dia. Mending diem aja deh, ribet. Makanya gue gak pernah percaya sama politisi. Semua janji tinggal janji. Kalau pemilu ya udah, janjinya lupa semua. Gue pilih golput aja deh. Jangan gitu dong. Masa nggak percaya sama sekali? Menurut gua, semua orang itu berhak dikasih kesempatan kedua. Bisa aja kan Pak Arisman sekarang udah berubah, jadi beneran cowok setia dan alim. Kita nggak tahu kan isi hati setiap orang. Kesempatan kedua? Lo tahu kan gimana dulu dia nyakitin Bu Sari? Dia malah asik-asikan gitu, traveling sama si Liza. Dan kemana tuh si Liza sekarang? Aneh banget. Ember, emang gampang ya lekong berubah. Sekalinya desek selengki, pasti nanti selengki lagi. Alemong deh ah. Iya Asda, jangan terlalu polos lah. Dunia itu nggak sesederhana itu. Mau dia bener apa enggak, itu semua gak ada urusan gak sih sama kita? Kita balik aja yuk. Siapa yang mau nebeng mobil gue? Gue. Sebentar Nek, siapa itu? Kok kayak ada yang lagi ngawasin kita deh? Gilingan. Mereka tak tahu perempuan itu bukanlah orang asing. Ia membawa masa lalu yang kelam. Rahasia yang kelak akan mengguncang semuanya, termasuk masa depan Pak Arisman. Malam itu mereka tampil sebagai pasangan ideal, penuh cinta, penuh kemesraan, sebuah citra sempurna yang membuat banyak orang iri sekaligus kagum. Selamat malam Pak Arisman, Bu Sari. Wah, senang sekali bisa kedatangan pasangan yang jadi inspirasi banyak orang. Katanya Bapak ini sosok suami setia ya. Apa sih rahasianya bisa tetap awet harmonis meski sibuk dengan dunia politik? Rahasia kami itu sederhana, kejujuran, saling percaya, dan selalu menyediakan waktu untuk satu sama lain. Meskipun saya sibuk, saya pastikan Bu Sari tetap jadi prioritas utama dalam hidup saya. Waduh, manis banget ya. Kalau boleh tahu apa sih kebiasaan romantis Pak Arisman yang bikin Bu Sari makin sayang?
Parisman itu sering tiba-tiba bawain bunga atau sekedar masakin teh di pagi hari. Hal kecil, tapi justru itu yang bikin saya terharu. Haha, iya walau sederhana, saya ingin Bu Sari tahu kalau dia selalu istimewa. Karena bagi saya, dia bukan hanya seorang istri, tapi juga sahabat terbaik. Malam itu Parisman dan Bu Sari tampil bersama di layar kaca, sebuah acara talk show yang mengangkat tema pasangan setia dan bahagia. Sebuah citra yang ingin ditunjukkan kepada seluruh masyarakat. Namun kebahagiaan di panggung televisi hanya bertahan sebentar. Begitu melangkah keluar, badai baru sudah menunggu. Wartawan langsung menyerbu, mikrofon dan kamera diarahkan ke wajah Pak Risman. Pak Risman, bagaimana tanggapan Bapak tentang ada seorang perempuan yang mengaku hamil anak Anda? Apa? Perempuan mengaku hamil anak saya? Tidak benar itu. Katanya seorang perempuan ini benar-benar punya bukti, Pak. Itu pasti ulah musuh politik saya. Saya sedang mencalonkan diri jadi gubernur kan? Wajar kalau ada fitnah, ada serangan dari lawan. Bukan fitnah, Pak. Perempuan itu katanya nanti akan muncul di media. Mengaku sudah melahirkan bayi dari hubungan dengan Anda. Namanya Liza Marlina. Lisa? Perempuan itu muncul kembali, Pak. Tidak, ini jelas permainan kotor. Saya tidak kenal dengan perempuan itu. Semua ini pasti rekayasa. Di sebuah apartemen, di meja ada secangkir kopi yang sudah dingin dan beberapa foto berserakan. Lihat tuh Risman, wajah panikku, ketakutan lo, persis seperti yang gua bayangkan. Dulu kau buang gua begitu saja, seolah gua itu sampah. Sekarang, rasakan pembalasan gua. Lo pikir gua gak bisa balik lagi? Salah besar. Gua masih punya sesuatu yang gak akan bisa kau sangkal. Risman, bayi ini adalah darah daging lo. Dialah Liza Marlina. Senyumannya penuh dendam, hatinya menyimpan luka lama. Ia belum menunjukkan wajahnya, belum membuka semua kartu. Tapi satu hal yang pasti, permainan baru saja dimulai. Di rumah mewah kediaman Parisman, di ruang tamu, Bu Sari duduk dengan wajah tegang. Sementara Parisman mondar-mandir gelisah. Pak, katakan padaku dengan jujur. Aku ingin dengar langsung dari mulutmu. Apa benar perempuan itu, si Liza Marlina, punya bayi dari kamu? Ma, semua masalah dengan perempuan itu sudah selesai berbulan-bulan lalu. Harusnya tidak ada cerita lagi. Aku sudah tinggalkan semua itu. Tapi kenapa namanya muncul lagi sekarang, Pak? Kenapa wartawan serentak menanyakan hal yang sama? Jangan-jangan memang ada sesuatu yang kau sembunyikan dariku. Tidak ada yang kusembunyikan. Itu semua fitnah. Ini pasti ulah lawan politik aku. Mereka tahu aku calon yang kuat, jadi mereka sebarkan gosip kotor untuk menjatuhkanku. Aku takut, Pak. Aku takut semua ini bukan sekedar gosip. Bagaimana kalau itu benar? Kalau bayi itu memang darah dagingmu. Mah, dengarkan aku. Aku mohon, jangan ragukan aku. Sama dia itu semua cuma main-main. Tapi kalau semua ini terbukti benar, apa aku masih bisa bertahan di sisimu, Pak? Malam itu cinta yang dulu kokoh mulai retak. Bayangan perempuan itu kembali menghantui. Pagi hari di rumah gua yang sederhana, nyokap gua sedang bikin teh hangat dan Teteh sedang duduk di kursi sambil nyemil gorengan. Astagfirullah, Neng. Ada berita baru lagi nih. Fresh dari oven. Si Liza Marlina muncul lagi, Neng. Hah? Si Lisa? Mau ngapain lagi dia? Bukannya kamari dia sudah menghilang? Ini katanya si Lisa ngaku udah melahirkan bayi. Dan dia mengaku-ngaku ini anaknya Parisman. Astagfirullah. Kacau. Kumaha kalau berita eta benar? Maksudnya gimana, Neng? Coba pikir, perselingkuhan Parisman kan sudah lewat 9 bulan. Kalau dihitung-hitung bisa jadi anaknya geus lahir ayeuna. Ya juga ya. Waduh, gimana ini? Mana si Parisman lagi heboh kampanye? Kalau semua ini benar, bisa hancur semua mimpinya. Iya teh, iya mah kacau pisan. Istrinya Bu Sari pasti lagi drop sekarang mendengar berita ini.
Iya, kasihan. Mana sudah romantis-romantisan di TV. Tiba-tiba sekarang ada serangan. Gosip itu menyebar sangat cepat. Rakyat mulai bertanya-tanya, siapa yang harus dipercaya? Pak Risman sang pejabat atau Lisa yang tiba-tiba muncul membawa bayi? Di perpustakaan sekolah, gua, Raisa, Udin, dan Eis duduk di satu meja. Wajah serius bergosip. Anak-anak lain juga sibuk gosipin berita terbaru. Aduh, timeline gue penuh semua tentang si Liza. Netizen lagi sibuk cari tahu siapa sebenarnya Liza Marlina. Mereka penasaran sekarang. Si Liza kan emang centong banget. Netizen ini pasti pada nyari tahu siapa selengkian Pak Risman ini. Rahasia yang kita tutup rapat-rapat akhirnya diketahui semua orang dong. Si Liza berani juga ya balik lagi, malah sekarang diangkat beritanya. Gua bete banget sumpah. Perempuan itu bukannya tobat, malah balik lagi bikin ulah. Orang lain udah bahagia, dia datang lagi bawa gosip bayi. Gua gak percaya, itu pasti bukan anak Pak Risman. Kalau ternyata itu benar anak Pak Risman, gimana? Gua gak tega sama Bu Sari istrinya. Mana dia baik lagi orangnya. Alemong, satu-satunya cara untuk buktiin itu darah dia atau bukan, ya harus tes DNA. Bener gak sih? Iya, benar. Itu jalan satu-satunya. Kacau ya si Liza ini. Banyak banget perempuan lain bisa hidup tenang. Dia malah pilih jalan jadi penghancur. Dan sekarang, lihat sendiri. Hidup orang bisa porak-poranda gara-gara dia kan? Ya mungkin si Liza juga sakit hati. Berasa dulu dijanjiin sesuatu oleh Pak Risman, terus dibuang sekarang begitu aja kayak sampah. Udah Lasda, jangan bela-belain dia. Emang dia yang salah, jelas-jelas dia jadi pelakor. Gosip tentang Lisa kini bukan hanya jadi bahan obrolan orang dewasa, tapi juga sampai ke telinga anak-anak sekolah. Dan akhirnya sosok misterius itu muncul di depan publik. Namun penampilannya membuat semua terdiam. Lisa tak lagi sama seperti di foto-foto lamanya. Kini ia tampak berbeda, lebih gemuk tapi tetap penuh percaya diri. Bu Liza, banyak yang bilang foto-foto lama Anda berbeda sekali dengan sekarang. Kenapa penampilan Anda berubah? Haha, ya gua sadar kok. Dulu gua itu kurus, langsing. Sekarang gemukan. Ya gimana dong? Namanya juga perempuan. Kalau stres, larinya ke makanan. Dan kalau bahagia juga, ya makan. Jadi ya ginilah hasilnya. Jadi meski penampilan berbeda, Anda yakin publik masih percaya dengan pengakuan Anda? Cantik atau gemuk, itu bukan masalah. Yang penting kebenarannya. Dan kebenarannya adalah saya pernah punya hubungan dengan Pak Risman. Itu fakta ya. Apakah hubungan itu termasuk perselingkuhan juga? Kalau makan malam berdua, jalan berdua, dikasih cincin, kalian sebut itu apa? Gua sih bilangnya cinta terlarang ya. Manis di awal, lalu pahit di ujung. Dan bayi yang ada sebut-sebut itu, apa benar anak Pak Risman? Gua tidak duduk di sini kalau itu cuma gosip. Bayi itu nyata. Kalau dia berani, ayo tes DNA. Tapi kalau dia menghindar, ya silahkan. Rakyat yang menilai sendiri. Bu Liza, ada yang bilang kemunculan Anda ini hanya permainan politik. Apakah benar Anda sedang diperalat oleh lawan Pak Risman? Haha, politik. Gua ini cuma seorang ibu yang ingin anak saya diakui. Kalau ada yang bilang gua diperalat, itu karena mereka takut menghadapi kenyataan. Dan sebenarnya, gua masih punya banyak rahasia lain. Tapi tenang, gua nggak akan spill semuanya sekarang. Nanti aja biar lebih seru. Lisa muncul dengan wajah baru, tubuh baru tapi dendam yang lama. Di balik tawa dan sindirannya, tersimpan rahasia yang bisa mengguncang tak hanya rumah tangga, tapi juga panggung politik di negeri ini. Di ruang keluarga rumah Pak Risman, TV menyala, menayangkan ulang konferensi pers Liza. Lihat semua ulahmu, Pak. Lihat apa yang kau perbuat. Dulu kau bilang semua sudah selesai, masa lalu sudah dikubur. Tapi kenyataannya, perempuan itu masih ada. Dan sekarang, dia menyerang kita di depan publik. Ma, dia hanya ingin menjatuhkanku. Iya, dia balas dendam atas perbuatanmu, Pak. Dan bayi itu, apa benar bukan anakmu? Bukan, Ma. Aku bersumpah, itu bukan anakku. Jalan satu-satunya cuma satu, yaitu tes DNA, biar semuanya jelas, Pak.
kepercayaan mulai runtuh. Cinta yang dulu kokoh kini diguncang badai fitnah dan rahasia. Di balik senyum Liza, tersembunyi luka lama yang kini berubah jadi senjata mematikan. Dan pagi itu, layar kaca kembali gempar. Liza tampil sebagai bintang tamu. Dia siap menebas sensasi dan juga canda. Pemirsa, ini dia perempuan yang lagi jadi topik utama di seluruh negeri. Langsung aja kita sambut Liza Marlina. Liza masuk panggung dengan senyum percaya diri. Melambaikan tangan ke penonton, kamera menyorot wajahnya. Penonton berteriak riuh. Bu Liza, saya harus tanya langsung ya. Banyak orang penasaran. Banyak juga yang ragu. Katanya Anda punya hubungan dengan Pak Risman. Pertanyaan pertama, beneran gak sih itu? Kalau nggak benar, saya nggak mungkin duduk di sini, Mbak. Aduh, jawabannya singkat tapi nyelekit ya. Oke, next question. Katanya Anda juga ngaku punya bukti. Nah, yang ini penting banget. Jadi pertanyaannya, Bu Liza, apa Anda punya bukti nyata kalau Pak Risman itu pernah bersama Anda? Tentu saja ada. Boleh tahu dong, buktinya itu seperti apa? Foto, video, barang, atau yang lain? Pokoknya buktinya itu ada, direkam nih. Wah, jadi bener ada rekamannya gitu? Iya, ada. Direkam di otak aku. Aduh, Bu Liza, maksudnya ada buktinya rekaman yang lain gitu, bukan di otak? Nggak ada itu, tapi ingatan saya jelas sekali tentang apa yang pernah terjadi. Dengan canda, tawa, dan jawaban yang penuh teka-teki, Liza justru membuat publik semakin penasaran antara kebenaran atau hanya drama belaka. Semua mata kini tertuju padanya. Di mobil mewah melaju di jalan tol, suasana hening. Bu Sari duduk di kursi samping. Wajahnya muram, matanya menatap layar handphone. Lihat tuh Pak, lihat sendiri. Perempuan itu sekarang semakin berani. Bukan cuma gosip, dia sekarang diundang ke TV-TV. Ditonton jutaan orang. Semua hancur karena kelakuanmu. Ma, Papa juga nggak nyangka dia akan berani muncul sejauh ini. Papa kira semuanya selesai. Selesai, ini hasilnya kalau main-main dengan perempuan gak jelas. Aku sudah membersihkan namamu di depan orang-orang. Tapi sekarang, semua kembali terbongkar. Dan lebih parah. Iya, Papa salah, Ma. Papa akui. Aku terlalu meremehkan. Aku kira ini nggak akan keluar lagi. Makanya Pak, setiap melakukan sesuatu harus dipikir dulu. Jangan hanya karena nafsu sesaat. Semua yang kita bangun jadi runtuh. Sekarang bukan cuma aku yang terluka, tapi masa depanmu, karirmu, bahkan nama baik keluarga kita ikut dipertaruhkan. Perjalanan pulang itu terasa lebih panjang dari biasanya. Di dalam mobil, dua hati yang dulu berpadu kini dipenuhi luka dan penyesalan. Wih, akhirnya yang ditunggu-tunggu datang juga ya. Halo Liza, sekarang lagi viral banget ya. Rasanya gimana jadi trending topik seminggu ini full? Rasanya ya kayak artis dadakan aja. Bangun tidur, tiba-tiba nama gua di mana-mana. Orang nyariin, orang gosipin. Padahal gua cuma jadi diri sendiri aja sih. Tapi jujur nih, banyak netizen bilang Liza ini sekarang tampil beda. Dulu cantik, kurus, seksi, sekarang kok lebih gemoy. Gimana tuh jawabannya? Haha, ya gua tahu kok. Netizen kan jago banget tuh ngulik foto lama. Ya mau gimana, cewek kalau stres larinya ke makanan bukan? Bahagia juga ke makanan. Jadi ya begini deh, bonusnya lemak di gue. Oke Lisa, semua orang penasaran nih. Selama sama Pak Risman dulu, lo ngapain aja sih? Ceritain dong sama kita. Haha, ya kayak orang-orang pacaran biasa sih. Pas lo nggak ngerti, jalan bareng, makan bareng. Bedanya tempatnya agak mewah dikit lah, gak murahan. Secara dia kan pejabat ya. Wah, menarik ya. Gimana sih rasanya punya pacar pejabat itu? Ya gitu deh, kadang dia suka bawain hadiah, jam tangan yang mahal, cincin. Pernah juga dikasih tas yang branded. Kalau lagi romantis, berasa banget deh dimanjainnya. Lalu gimana dengan gosip bayinya? Banyak yang tanya, katanya ada tes DNA segala macam.
Bukti-bukti, mana buktinya? Alah, bukti mah udah jelas ada dong. Kan udah direkam nih di otak gua. Di otak lagi maksudnya. Haha, jadi trending loh kemarin kata-kata itu. Sumpah jadi memes Indonesia. Ya biarin, semua yang keluar dari mulut gua emang bakal viral. Itu semua juga rezeki, Mbak. Dan bikin jadi ketawa orang-orang itu, bikin senang orang juga kan ibadah, bukan, Mbak? Iya. Oke, terakhir nih ya. Banyak yang bilang kamu ini, maaf banget. Katanya mirip Ani-Ani. Jadi sebenarnya kamu terima nggak dengan panggilan itu? Sorry ya, kalau untuk itu gua nggak terima. Karena gua bukan Ani-Ani. Kalau bisa dibilang, dulu itu gua simpanan. Jadi, Ani-Ani no, simpanan yes. Dengan kata-kata lucunya, Liza bukan hanya jadi gosip, tapi juga jadi bahan hiburan nasional. Setiap podcast yang ia datangi semakin memperkuat posisinya antara kebenaran, dendam, dan sensasi. Di balik hiruk-pikuk dunia maya, ada 4 remaja yang mencari jawaban. Di sebuah gudang tua, gua, Raisa, Udin, dan Elis berkumpul. Alemong, si Lisa makin hari makin viral, Nek. Mulai dari konferensi pers, podcast, sampai meme Ani-Ani no, simpanan yes. Gilingan kan, orang-orang malah ketawa, bukannya marah. Gimana nggak makin viral coba? Terus kemunculannya bikin kaget orang-orang. Katanya simpanan, tapi kok datang-datang gendut. Jadi lucu kan? Itu dia yang bikin gua bete. Bukannya berhenti, dia malah makin lucu-lucuan. Orang-orang suka lagi ngakak sama tingkahnya. Padahal dia tuh lagi hancurin aib orang. Ya begitulah netizen, selalu cari hiburan di balik tragedi. Kalau si Liza bisa bikin orang ketawa, ya makin banyak yang bela dia. Gue cuma pengen tahu, ini semua tujuannya untuk apa? Tujuannya? Ya biar desa tenar lah, Asda. Biar followersnya naik, biar jadi artis. Nggak suka deh gue, aneh banget warga Konoha ini. Orang salah, bukannya kena teguran, malah semakin diangkat, diundang ke TV-TV. Gila lah tuh. Tapi sejujurnya ya, kok gue suka sama si Liza yang sekarang. Lucu, nggak kayak dulu gitu. Ember, Eka juga suka sih sama si Lisa yang sekarang. Kayaknya kita harus temuin si Liza deh. Buat apa lagi si Asda? Nggak ada urusannya sama kita. Gue penasaran aja, tujuan dia itu apa muncul lagi? Jangan-jangan dia emang sudah berubah kan? Di gudang tua itu tekad mulai terbentuk. 4 remaja ini sadar, kebenaran tidak bisa hanya dicari di layar ponsel. Mereka harus berhadapan langsung dengan Liza Marlina. Di balik semua sorotan kamera dan tawa publik, ada sisi lain yang tak banyak orang tahu. Liza, seorang ibu yang hanya ingin mencari kepastian demi darah dagingnya. Sabar ya nak, maafkan ibu. Semua orang boleh menghujat ibu, bilang apapun tentang masa lalu ibu. Nggak apa-apa, tapi kamu jangan sampai ikut jadi korban ya nak. Ibu janji, kita akan berjuang bersama. Ibu akan cari kebenaran demi kamu. Kamu harus punya masa depan yang jelas. Nggak boleh terus hidup dalam bayangan masa lalu. Ibu sayang kamu nak, apapun yang terjadi di luar sana. Ingat, kamu nggak sendirian. Kita punya satu sama lain. Ibu akan terus berjuang buat kamu ya. Di balik tawa, sindiran, dan sensasi, ada air mata seorang ibu yang hanya ingin anaknya diakui. Perjuangan Liza baru saja dimulai. Drama semakin memuncak. Kali ini Liza hadir di sebuah podcast yang lebih berani. Bukan lagi sekedar tawa, tapi pengakuan mengejutkan. Rahasia masa lalu yang makin mengguncang nama besar Parisman. Oke Liza, publik sudah tahu cerita frasi lo. Tapi ada yang lebih panas nih. Katanya waktu lo hamil dulu, sempat ada komunikasi dengan Parisman. Apa benar? Iya, gue sempat hubungi dia. Gue bilang gue hamil, tapi jawabannya malah bikin gue shock. Dia menyuruh gue menggugurkannya dong. Hah? Pejabat yang dicintai rakyat ngomongnya begitu? Ya Tuhan, dunia sudah terbalik ya. Iya, bahkan dia sempat kasih uang. Katanya buat mengurus semua itu. Tapi tahu nggak, gue nggak tega. Gue pakai aja uang itu buat hidup sehari-hari. Beli makanan, bayar sewa. Ya pokoknya buat bertahan lah. Waduh, jadi uang untuk menghilangkan itu malah lo pakai buat jajan gitu? Haha, iya bener. Gua pakai buat makan seblak tuh, sate padang segala macem. Jadi kalau ada yang bilang gua makan terus sampai gemuk,
Ya itu salah satunya, dari uang dia juga. Berarti gini, secara langsung Pak Risman ikut nyumbang berat badan lo dong. Ember, tapi di balik itu semua ya, gue sedih banget. Pejabat yang dipuja rakyat dilulukan jadi calon gubernur. Ternyata di belakang tega banget sama perempuan yang lagi hamil anaknya. Itu luka yang gak akan pernah gue lupa sih. Antara getir dan tawa, pengakuan Liza semakin membuat publik gempar. Kebenaran atau drama? Satu hal pasti, rakyat semakin bingung siapa yang harus dipercaya. Selama ini Busari dikenal sebagai istri yang tegar, tapi malam itu kesabarannya habis. Yang muncul adalah kemarahan seorang istri yang merasa dikhianati. Pak, berhenti bilang ini fitnah. Sebenarnya kamu sudah tahu kan soal kehamilan itu? Malah kamu yang menyuruh dia menggugurkannya. Ma, dengarkan Bapak dulu. Apa yang harus aku dengarkan? Intinya, kamu harus jujur sekarang. Baiklah, aku akui, dulu memang aku salah. Saat dia bilang hamil, aku panik. Aku takut semua ini hancur. Iya, aku sempat menyuruhnya untuk menggugurkannya. Pak, jadi benar ya, semua ucapan dia itu benar adanya. Tapi dengarkan aku, untuk bayi itu aku masih ragu. Aku tidak yakin itu anakku. Aku tidak pernah benar-benar percaya padanya. Bagiku bisa aja dia hanya memakai bayi itu untuk menjatuhkan aku. Apapun alasanmu, kamu tetap sudah mengakuinya, Pak. Kamu sudah memilih jalan yang salah. Dan sekarang, semua orang harus menanggung akibatnya. Tapi Ma, gak ada tapi-tapi, Pak. Ayo, buktikan dengan tes DNA sekarang. Jangan hanya bicara, tunjukkan kebenarannya, Pak. Pengakuan itu membuat luka yang dalam. Busari kini tahu kebenaran. Semua semakin berantakan. Sepulang sekolah di parkiran, gua, Raisa, Udin, dan Eis, kami bersiap pulang sambil bergosip khas anak remaja. Raisa, gua balik bareng lo lagi ya. Balik bareng gua mulu. Si Zafir kemana, Asda? Jangan-jangan kalian lagi berantem. Iya juga ya. Kemana si Zafir? Alemong, dia lagi berantem, Asda. Iya, Eke jarang lihat Dese jalan sama si Zafir. Jengong-jengong, si Zafir punya cewek baru. Enggak kok, dia emang lagi sibuk aja minggu-minggu ini. Gua juga gak mau ganggu si Zafir. Kalau lo merasa curiga sama si Zafir, gua bisa kok mata-matain. Gua jagonya jadi detektif. Bener gak, Udin? Ember, kita akan cari tahu tuh lekong selengki apa enggak. Iya, zaman sekarang cowok-cowok lagi doyan selingkuh. Kayak Parisman gitu deh. Enggak kok guys, semua aman. Setiap malam gua masih sleep call kok. Emang lagi sibuk aja. Yes, sleep call. Bucin banget lu, Asda. Tiba-tiba nada dering telepon masuk. Nama yang muncul membuatnya terkejut. Liza Marlina. Ragu-ragu lalu gua angkat. Halo Asda. Liza, kenapa? Gua pengen ngobrol sama lo. Boleh nggak? Ngobrol sama gue? Gak ada angin, gak ada hujan gitu? Iya, gue sering lihat lo di halte sekolah. Gue kangen masa-masa sekolah. Hah? Terus? Maksud lo apa nih? Gue belum nangkep. Kapan ada waktu kita bertemu? Ya lo tahu kan, kalau lo pengen ketemu gue, berarti sepaket sama teman-teman gue. Dan gue juga pengen ngobrol banyak sebenarnya sama lo. Ya nggak apa-apa, ajak aja mereka ngobrol di apartemen gue ya. Asda, siapa itu? Si Liza. Itu si Liza, dia ngajak kita ketemu di apartemennya. Hah? Si Liza ngajak ketemu? Jengong-jengong, ini jebakan, Nek. Aduh, jangan mau. Dia licik. Bisa-bisa kita yang kena masalah. Tapi mungkin ini kesempatan kita untuk tahu tujuan dia sebenarnya. Iya Raisa, kalau kita mau kebenaran, kita datengin dia. Kita harus dengarkan langsung dari dia. Telepon misterius itu mengubah segalanya. 4 remaja ini kini dihadapkan pada pilihan, berani menemui Liza atau mundur dari kebenaran yang mereka cari. Tekanan publik memuncak. Gosip tak lagi bisa dihindari, dan untuk pertama kalinya, Pak Risman berdiri tegak di depan kamera, menantang balik tuduhan dengan satu keputusan berani, yaitu tes DNA. Saya Risman, calon gubernur. Bapak, suami, dan warga negara yang baik menyatakan di hadapan rakyat, saya siap menjalani tes DNA. Selama ini gosip fitnah telah merusak nama baik saya, tapi saya percaya kebenaran akan terbukti.
Jika memang bayi itu anak saya, biarlah rakyat yang menilai. Tapi jika tidak, seluruh negeri ini akan tahu siapa yang sebenarnya berbohong. Parisman, apakah Anda yakin hasilnya nanti akan berpihak pada Anda? Saya yakin kebenaran selalu berpihak pada yang benar. Kalau bayi itu memang anak saya, biarlah rakyat yang menilai saya sebagai manusia yang punya masa lalu. Tapi kalau bukan, kalian semua akan tahu siapa yang bermain dengan kebohongan. Parisman, apakah Anda benar-benar yakin bukan ayah dari bayi itu? Saya masih meragukannya, dan karena itulah tes DNA adalah jalan terbaik. Saya tidak takut, karena saya yakin pada kebenaran. Kebenaran tidak akan pernah kalah dari kebohongan. Doakan saya demi keluarga, demi rakyat, dan demi masa depan negeri ini. Malam itu di rumah Parisman, Busari berdiri setelah melihat preskon suaminya di TV. Di tangannya ada foto. Ia memegang erat, matanya sembab. Berapa lama lagi aku harus bertahan? Dari awal aku sudah tahu ada sesuatu yang kau sembunyikan. Aku berusaha tutup mata demi rumah tangga, demi nama baik kita. Tapi sekarang semua tak kuat dan aku lelah. Semua sudah hancur. Mungkin memang sudah waktunya aku pergi sebelum aku ikut hancur bersama kebohonganmu. Di depan kamera, Pak Arisman tampak gagah dan penuh percaya diri. Tapi di balik dinding rumah, istrinya tenggelam dalam air mata dan kelelahan. Satu panggung, dua kenyataan, dan satu rahasia yang menunggu terbongkar. Untuk pertama kalinya, 4 remaja itu akhirnya bertatap muka langsung dengan sosok yang selama ini hanya mereka kenal lewat gosip dan layar kaca, yaitu Liza Marlina. Terima kasih ya, kalian sudah datang ke tempat gua. Gak gampang buat gua cerita ke orang lain. Selama ini, gua bersembunyi di sini. Aduh, anak lo cantik banget, Liza. Matanya bening banget, kayak malaikat kecil. Ya iyalah, Nek. Ibunya kan emang aslinya centong sebelum gemuk begini. Iya, cantik banget. Dulu di sekolah, gue sebel banget sama lo, Liza. Gue anggap lo musuh. Iya, karena gua juga jadi cewek yang nyebelin kan di sekolah. Iya, tapi lihat lo sekarang, sendirian, berjuang buat anak lo. Gua jadi sedih. Liza, kayaknya lo berubah banyak setelah punya anak. Iya, gua berubah setelah bayi ini lahir. Tapi kok bayinya mirip banget ya sama Pak Risman Kurniawan. Begini, sudah cukup kita melo-melonya. Gua harus tanya langsung secara serius. Sebenarnya lo undang kita ke sini itu buat apa, Liza? Iya, dan kenapa lo pilih kami untuk jadi teman ngobrol? Pertanyaan itu membuat suasana apartemen mendadak tegang. Apa sebenarnya tujuan Liza mengundang mereka? Sekedar mencari teman bicara atau ada rahasia besar yang siap ia bongkar? Waktu terus berjalan dan kepastian semakin dekat. Jadwal tes DNA resmi sudah diumumkan. Calon Gubernur Risman Kurniawan dijadwalkan akan menjalani tes DNA minggu depan. Publik menanti hasilnya untuk memastikan kontroversi yang sedang bergulir. Sejumlah pihak menyebut hasil tes ini akan menjadi penentu karir politik Risman Kurniawan. Jadi Pak, minggu depan tes DNA itu akan dilakukan. Iya Mah, doakan ya Mah. Kau bayi itu beneran anak kamu, Pak. Aku akan pergi ya. Aku tidak sanggup lagi hidup dengan semua kebohongan ini. Mah, jangan bilang begitu. Aku mohon, jangan tinggalkan aku. Aku butuh kamu di sisiku. Kamu satu-satunya alasan aku bisa bertahan. Aku sudah bertahan sejauh ini, Pak. Aku membersihkan namamu. Aku berdiri di sampingmu. Aku menahan malu demi kamu. Tapi kalau benar, kalau anak itu darah dagingmu, berarti semua kata-katamu selama ini cuma bohong. Dengerin Papa, Ma. Aku memang pernah salah. Aku mengakuinya. Tapi jangan hukum aku dengan meninggalkan. Aku janji, apapun hasilnya, aku akan tetap memilih kamu, Ma. Aku tidak mau kehilangan kamu. Kadang, janji cinta saja tidak cukup, Pak. Yang aku butuhkan adalah kejujuran. Dan jujur, aku tidak menemukan lagi padamu. Tes DNA belum dilakukan, tapi luka rumah tangga sudah semakin dalam. Pertanyaannya, apakah kebenaran akan menyelamatkan atau justru menghancurkan segalanya? Di ruang apartemen sederhana itu, Liza memperlihatkan sisi lain dirinya. Bukan perempuan simpanan yang dituduh publik, tapi kini seorang perempuan yang ingin berubah. Tahu nggak guys,
Kadang gue kangen sama masa SMA. Pakai seragam kayak kalian. Ketawa bareng teman-teman. Bergosip, kadang ada dramanya. Lo beneran sudah berubah sekarang, Liza? Atau pura-pura berubah? Iya sumpah, gue udah berubah Liz. Gue bukan cewek yang nakal lagi. Gue tanya ya Liza, lo muncul lagi sebenarnya buat apa? Lo mau balas dendam atau ada tujuan lain? Gue muncul lagi karena gue mau tobat Asda. Gue sadar gue salah, apalagi sama keluarganya Parisman. Gue pengen minta maaf, terutama ke istrinya. Gue tahu sih itu susah banget, tapi gue harus coba. Kalau begitu, gue tanya satu hal. Lo yakin niat lo ini benar-benar tulus minta maaf? Ember, terus gimana dong kalau permintaan maaf ditolak mentah-mentah sama Bu Sari? Gua tulus, gua udah capek hidup penuh drama. Dan kalau Bu Sari tolak gua, ya itu hak dia. Yang penting gua udah coba minta maaf. Liza, kenapa lo baru ngomong sekarang? Kenapa nggak minta maaf dari dulu-dulu? Karena sekarang gua punya bayi, Eis. Gua sadar gua nggak bisa terus hidup kayak dulu. Dan soal percaya atau enggak, itu terserah lo. Gua cuma bisa buktiin lewat perbuatan. Kalau Ye udah minta maaf, Ye mau apa setelah itu, Liza? Terus hubungan dengan Pak Arisman gimana? Alemong deh ah. Setelah itu, gue cuma pengen hidup tenang sama anak gue. Gue gak butuh apa-apa lagi. Dan soal Pak Arisman, gue gak tahu. Gue cuma pengen dia jujur. Udah, itu aja. Lo bilang lo udah berubah. Kalau begitu, tunjukin dulu. Jangan cuma ngomong. Kalau kita lihat lo serius, baru nanti kita coba bantu untuk lo ketemu sama Bu Sari. Alhamdulillah, makasih ya guys. Gue siap buktiin kok. Demi anak gue. Dan demi nyelesain semua kesalahan gue yang dulu. Malam itu di apartemen, benih kepercayaan kecil mulai tumbuh. Tapi sepertinya jalan menuju maaf masih sangat panjang dan penuh duri. 4 remaja berkumpul di kafe milik Raisa. Di hadapan mereka duduk seorang istri yang hatinya sudah terlalu hancur. Misi mempertemukan Liza dan Bu Sari bukan perkara yang mudah. Katanya kalian sudah bertemu dengan si Liza itu ya? Kami berkumpul karena Liza, Bu. Dia bilang mau berubah. Dia menyesal. Dia nyesal banget dengan semua yang udah terjadi. Dia pengen minta maaf langsung sama ibu. Minta maaf? Hancuri rumah tangga orang segampang itu, lalu tiba-tiba datang bilang maaf? Enak banget ya. Tidak semudah itulah. Bu, aku lihat sendiri dia sekarang. Dia bukan Liza yang dulu lagi. Dia sendirian berjuang buat anaknya. Dia bahkan nangis, bilang cuma pengen ketemu ibu buat minta maaf. Dan anak itu centong sekali loh, Bu. Eike nggak bilang anaknya mirip siapa ya? Iya, anak itu mungkin gak salah. Tapi luka di hati saya, siapa yang bisa sembuhkan? Berbulan-bulan loh saya bertahan. Saya jadi tameng suami saya. Bu, dulu saya musuhan sama si Liza di sekolah. Saya sebel banget sama dia. Tapi waktu lihat dia sekarang, jujur saya sedih. Dia gak lagi sombong atau nakal. Dia cuma ibu yang bingung. Dia bilang butuh kesempatan untuk tobat. Kesempatan? Semua orang bisa bilang ingin berubah. Tapi apakah hatinya benar-benar berubah? Saya tidak mau dibohongi lagi. Bu, kami gak maksa. Kalau ibu gak siap sekarang, kami mengerti kok. Tapi paling enggak, kapan-kapan beri dia kesempatan untuk bicara ya, Bu. Untuk saat ini, aku belum siap. Belum bisa. Luka ini terlalu dalam. Tapi kalau kalian yakin dia benar-benar berubah, buktikan dulu. Jangan bawa dia ke hadapan aku hanya untuk ulangi luka yang lama. Sebuah pintu kecil terbuka, tapi masih dipenuhi oleh duri. Untuk bertemu Bu Sari, Liza harus benar-benar membuktikan bahwa dirinya bukan lagi perempuan yang sama. Sore itu, di taman, Liza mendengar kabar yang membuat hatinya semakin gundah. Ternyata Ibu Sari masih belum mau untuk bertemu. Liza, gue udah sampaikan ke Bu Sari. Gue jujur cerita semua. Tapi untuk saat ini, dia belum mau ketemu lo. Iya, dia juga belum bisa maafin lo. Buat dia, luka itu masih terlalu sakit. Menurut dia, lo sudah hancurin keluarga dia. Terus semudah itu mau minta maaf. Gue ngerti Asda, Raisa. Emang gue gak pantas dapat maaf segampang itu. Tapi gue cuma pengen ketemu, ngomong langsung, minta maaf, biar semua tenang. Gue gak tahu lagi deh harus gimana.
Liza, lo bilang lo mau berubah kan? Kalau begitu jangan cuma diucapin, tunjukin lewat perbuatan. Iya, orang nggak gampang percaya sama kata-kata. Apalagi Busari, dia udah terlalu banyak sakit hati kan sama lo. Gue harus ngapain? Apa yang bisa gue lakuin biar dia percaya gue bener-bener udah berubah? Coba deh lo ikut kegiatan yang baik. Ikut pengajian emak-emak kek, duduk bareng mereka, denger doa-doa. Jangan malu berubah jadi sederhana. Iya, jangan lagi cari sorotan kamera, tapi tunjukin kalau lo mau belajar jadi perempuan yang baik. Mungkin lewat doa dan waktu, Busari bisa luluh. Kalian bener juga ya, gue terlalu lama hidup buat dunia, lupa sama akhirat. Perubahan itu panjang, tapi kalau lo serius, gue percaya Busari suatu saat akan lihat. Dan saat itu baru lo bisa ngomong langsung sama dia. Janji perubahan terucap, tapi jalan menuju maaf masih panjang. Di sebuah pengajian yang ternyata live di TV, tidak ada yang menyangka seorang perempuan yang sedang jadi sorotan publik hadir di tengah-tengah mereka. Ibu-ibu sekalian, jadi hidup ini tidak lepas dari salah dan dosa. Tapi ingat, pintu taubat Allah selalu terbuka. Tugas kita adalah berusaha memperbaiki diri. Tiba-tiba dari kerumunan, Liza berdiri. Mak-mak langsung menoleh kaget. Sebagian berbisik makin heboh. Assalamualaikum. Maaf, saya mengganggu. Saya Liza, dan saya mau bertanya. Itu bukannya si Lisa ya? Oh, si Ani no, simpanan yes. Rek naon dia ada di sini? Iya bener. Ngapain coba dia datang ke sini? Jangan-jangan mau jual kesedihan. Bisa jadi teh, paling buat konten drama dia supaya makin viral, pika sebelen. Bener tuh? Oh bener. Berani pisan masuk pengajian. Mungkin banyak dari kalian kenal saya dari gosip, dari berita. Saya tahu saya sudah banyak dosa. Saya sudah menghancurkan hidup orang lain. Saya sudah salah besar. Tapi saya ingin bertanya. Curhat dong Bu Ustazah. Iya dong, silahkan. Kalau saya sudah berusaha berubah, saya ingin minta maaf sebenar-benarnya. Tapi orang yang saya sakiti tidak mau menerima. Apakah saya masih punya harapan di mata Allah? Anakku, dosa kepada Allah bisa kau tebus dengan taubat. Tapi dosa kepada manusia memang butuh kerelaan dari orang yang disakiti. Jika mereka belum bisa memaafkan, tugasmu adalah terus berusaha dengan sabar, dengan doa, dan dengan bukti nyata bahwa dirimu sungguh-sungguh berubah. Jangan berhenti hanya karena ditolak ya. Untuk Busari dan keluarga, saya Liza Marlina dari hati yang paling terdalam ingin minta maaf. Maafkan atas segala semua salah saya. Selama nafas masih ada, selalu ada harapan. Yang penting jangan hanya lisan, buktikan dengan perbuatan. Allah pasti melihat setiap langkahmu. Neng, kayaknya si Lisa curhat dari hati itu. Bener teh, jangan-jangan dia sudah tobat beneran. Tadi lihat aja air matanya, kayaknya sih dia pengen memperbaiki diri. Iya, kayaknya dia benar-benar menyesal. Salah sorangan, hirup jadi simpanan. Amit-amit, ih. Di tengah cibiran dan gosip, ada setetes harapan yang menenangkan hati. Langkah Liza menuju taubat baru saja dimulai. Di balik sorotan kamera, seorang istri menonton dalam diam. Bukan sekedar tontonan biasa, tapi luka lama yang kembali disayat. Untuk Busari dan keluarga, saya Liza Marlina dari hati yang paling terdalam ingin minta maaf. Maafkan atas segala semua salah saya. Maaf, begitu mudahnya kau ucapkan kata itu setelah semua luka yang kau tinggalkan di hidupku. Gara-gara kamu semua jadi tak sama lagi. Rasa percaya yang dulu aku punya hancur berkeping-keping. Kamu bisa menangis di depan orang banyak, tapi aku yang menanggung malu. Semua orang mentertawakan aku. Tapi aku yang setiap hari harus berdiri di samping suami yang penuh kebohongan. Dan luka ini tak semudah itu bisa sembuh. Di antara tangisan seorang perempuan yang ingin bertobat, ada hati seorang istri yang masih dipenuhi luka. Akankah Busari mampu membuka pintu maaf? Pagi itu bukan pagi yang biasa, hari di mana kebenaran akan diuji.
yaitu tes DNA. Seorang suami bersiap berjemput nasib, sementara seorang istri hanya bisa menahan luka di hatinya. Ma, hari ini Papa akan jalani tes DNA ya. Aku mohon doakan yang terbaik. Apapun yang terjadi, aku harap kamu tetap di sampingku. Apapun hasilnya, akan aku terima, Pa. Tapi kenapa, Ma? Tapi jangan berharap semua bisa kembali sama seperti dulu. Luka ini terlalu dalam, Pa. Papa paham, tapi aku mohon beri aku kesempatan terakhir untuk membuktikan kebenaranku ya. Pagi itu sebuah perpisahan singkat terasa seperti kepergian panjang. Kebenaran menunggu di ujung jalan, tapi hati seorang istri sudah lama hancur. Di apartemen sederhana, pagi hari, Liza berdiri di samping ranjang sambil memeluk bayinya. Sayangku, hari ini ibu harus pergi sebentar ya. Ada hal penting yang harus ibu lakukan. Ibu akan jalani tes DNA supaya dunia tahu siapa kamu sebenarnya. Ibu tahu kamu gak minta lahir di tengah masalah ini. Kamu gak salah apa-apa, justru ibu yang salah. Ibu yang bikin semua ini jadi rumit. Tapi percayalah nak, semua yang ibu lakukan sekarang, ibu lakukan demi kamu. Doain ibu ya nak, supaya kuat hadapi semua ini. Biar apapun hasilnya nanti, kita tetap bisa jalan bareng. Kamu dan ibu melawan semua omongan orang. Pagi itu, seorang ibu meninggalkan anaknya dengan doa dan air mata. Perjalanan menuju kebenaran segera dimulai. Seluruh perhatian rakyat tertuju ke satu tempat. Di halaman rumah sakit, puluhan wartawan, kamera, dan mikrofon sudah menanti. Hari ini, kebenaran akan diuji lewat satu tes DNA. Dan kini yang ditunggu-tunggu pun semakin dekat. Dua sosok yang terjebak dalam satu rahasia besar akan segera tiba dan bertemu secara langsung. Pagi itu, dua sosok yang sedang jadi sorotan publik akhirnya tiba. Mereka ternyata tidak berhadapan langsung. Hasil DNA begitu ditunggu karena akan segera menentukan segalanya. Bu Liza, bagaimana perasaan Anda hari ini sebelum tes DNA? Gua sejujurnya deg-degan, tapi lebih banyak lega. Hari ini mungkin jadi awal dari kebenaran. Gua cuma ingin anak gua ini punya kepastian. Dia berhak tahu siapa ayahnya. Apa Anda yakin hasilnya akan berpihak pada Anda? Gua yakin dong, karena gua tahu apa yang pernah terjadi. Gua bukan mau menjatuhkan siapapun ya. Gua hanya ingin keadilan buat anak gua. Kalau hasilnya negatif, apa Anda siap menanggung risikonya? Gak mungkin, itu pasti ada kecurangan. Gua tetap akan membesarkan dengan cinta, tanpa atau dengan pengakuan siapapun. Sudah ya, gua mau masuk dulu. Doain ya, guys. Di jalur yang berbeda, Parisman turun dari mobil, dikerubungi wartawan. Senyum percaya diri terpancar, meski wajahnya tegang. Parisman, hari ini Anda akan menjalani tes DNA. Bagaimana perasaan Anda? Saya sih tenang ya, karena saya tahu kebenaran akan berpihak kepada saya. Fitnah tidak bisa menang selamanya. Apa Anda yakin bayi itu bukan anak Anda? Saya yakin, tapi sekali lagi biarlah tes DNA yang menjawab. Bukan gosip-gosip. Saya sudah siap menghadapi hasilnya. Kalau ternyata hasilnya positif, Pak, apakah Anda akan mundur dari pencalonan gubernur ini? Kalaupun itu terjadi, saya akan bertanggung jawab sebagai laki-laki. Tapi saya tetap percaya rakyat menilai saya dari kerja dan pengabdian, bukan hanya masa lalu saya. Mereka datang lewat pintu yang berbeda, tapi keyakinan keduanya sama. Kebenaran ada di depan mata. Tes DNA bukan hanya menentukan garis darah, tapi juga masa depan. Sambil menunggu hasil tes DNA yang akan diumumkan sore nanti, Bu Sari mencoba menenangkan diri. Ia memilih untuk berbelanja di supermarket. Katanya hasil tes DNA-nya hari ini ya? Iya, hari ini. Tapi ya, kalau saya jadi istri Parisman, udah pasti saya pergi. Udah nggak ada harga dirinya. Dipermalukan begitu di depan umum. Iya benar, padahal ya Bu Sari itu cantik, pintar, kaya raya juga loh. Ngapain coba dipertahanin? Malah buang-buang tenaga, bener nggak? Bener, kalau saya sih udah ditinggalin aja. Suami tukang selingkuh, besok-besok bisa lebih parah selingkuhnya.
Dan takutnya ya, malah bawa penyakit segala. Ih, serem. Semoga ya dijauh-jauhin dari suami yang begitu. Setiap kata terasa seperti tamparan. Ia berusaha tegar di depan dunia, tapi hatinya terus terkoyak. Masyarakat menahan nafas, begitu pula 4 remaja ini. Kami yang sejak awal mengikuti drama Liza dan Parisman kini berada di depan layar, menanti satu jawaban. Aduh, gua deg-degan banget nih. Kalau hasilnya positif, bisa gempar ini satu negara. Eike sih dari awal udah curiga ya, Nek. Toh anaknya mirip banget sama Parisman. Jadi feeling Eike, yaitu anaknya, gilingan deh ah. Jangan asal ngomong Udin, belum tentu. Si Liza juga dulu terkenal nakal kan, bisa aja dari cowok yang lain. Gua masih sedikit gak percaya sama dia. Eis, kita gak boleh asal menuduh. Ini soal hidup orang. Gue cuma pengen lihat kebenaran. Kalau memang anak Parisman, ya harus diakui. Dan kalau bukan, si Liza juga harus bisa move on. Bener Asda, tapi kalau iya anaknya, gua cuma kepikiran Busari, istrinya. Pasti makin sakit hati aja. Kasihan banget dia. Iya Raisa, itu yang paling gua takutin. Busari yang paling hancur kalau hasilnya positif. Menurut Eike sih ya, positif itu anak Parisman. Kayaknya sih ya, emang anaknya. Gue masih gak percaya sih sama dia. Pasti hasilnya negatif. Tenang guys, gue gak mau tebak-tebakan. Kita tunggu saja hari ini hasilnya. Pertaruhan bukan lagi soal benar atau salah, tapi tentang hati, keluarga, dan masa depan. Dan kini kebenaran hanya tinggal menunggu detik-detik terakhir. Pemirsa, hasil tes DNA yang dilakukan hari ini resmi diumumkan. Dengan data valid, hasil pemeriksaan menyatakan bayi yang diklaim sebagai anak Parisman Kurniawan terbukti bukan darah daging beliau. Dengan demikian, tuduhan perselingkuhan yang selama ini ramai diperbincangkan publik, sekaligus klaim dari pihak Liza secara ilmiah tidak terbukti. Namun demikian, publik masih menyoroti polemik ini karena dampaknya telah mengguncang rumah tangga Pak Risman dan menurunkan elektabilitasnya sebagai calon gubernur. Mbak Liza, bagaimana tanggapan Anda setelah hasil tes ini keluar? Kalau bukan anak dia, terus siapa dong? Anak tuyul. Jangan main-main ya sama gua ya. Gua yang ngalamin semua kok. Gua gak pernah bohong. Apakah Anda menuduh ada permainan politik di balik hasil tes ini? Iyalah, bisa aja ini semua sudah diatur. Gua yakin bayi gua bukan hasil halu. Jangan pikir gua akan diam ya. Gua bakal terus cari keadilan. Ya kan, apa gua bilang, bayi itu bukan anak Parisman. Tapi bisa aja sih di balik hasil tes ini ada permainan politik. Alemong, itu juga bisa terjadi. Di negeri Konoha ini kan semua bisa dibayar pakai duta biar namanya bersih. Sudah, hasilnya kan sudah dikeluarkan. Kita dukung hasilnya saja. Nanti kita temuin Lisa yuk untuk kasih dia semangat. Di mata publik, kemenangan berpihak pada Pak Risman. Tapi di balik layar, seorang istri justru merasa semakin kalah. Hatinya terlalu lelah untuk terus berpura-pura kuat. Pa, mungkin bagi dunia kamu sudah menang. Nama kamu kembali bersih. Rakyat mungkin percaya lagi. Tapi sepertinya aku sudah terlalu sakit hati. Luka ini gak bisa disembuhkan dengan hasil tes DNA. Maaf, aku gak bisa lagi jadi pendamping hidupmu. Selama ini aku bertahan demi cinta, demi nama baik, dan demi keluarga. Tapi sekarang aku sadar, aku harus fokus dengan hidupku sendiri. Gak apa-apa walau harus sendiri. Maaf ya Pak, aku harus pergi. Keputusan besar pun diambil saat publik merayakan kemenangan seorang calon gubernur. Di balik pintu rumahnya, istrinya memilih pergi, bukan karena kalah, tapi karena terlalu lelah. Meski tes DNA sudah diumumkan, hati seorang perempuan masih menolak percaya. Air matanya menjadi saksi dan teman-temannya menjadi penopang yang terakhir.
Gua nggak percaya hasil itu, Asda. Gua yakin ada kecurangan. Semua pasti diatur buat nyelamatin dia. Kenapa dunia selalu berpihak sama yang punya kuasa? Gua benci banget sama hasil itu. Lisa, gua ngerti sakitnya, tapi lo juga harus lihat ke belakang. Mungkin ini juga bagian dari karma. Lo sendiri bilang dulu lo pernah nakal, lo pernah bikin orang lain sakit hati. Mungkin sekarang lo lagi diminta untuk belajar dari semua ini. Jadi, gua harus nerima gini aja, Asda. Anak gua nggak ada bapaknya gitu. Bukan begitu, Liza. Maksudnya, lo jangan lagi berharap sama Parisman. Dia udah milih jalannya sendiri. Fokus sama anak lo aja. Itu yang lebih penting dari sekarang. Iya Liza, hidup Ye masih panjang kan Nek? Ye bisa buktiin kalau Ye bisa jadi ibu yang kuat. Jangan buang energi Ye buat merong-merong ke masa lalu. Bawa energi itu buat jalan ke depan. Cus. Lagi pula, lo sekarang sudah viral, Lisa. Banyak orang yang ngomongin lo. Kalau lo pintar manfaatin, lo bisa jadi selebgram lo. Dapat duit dari situ. Lo bisa biayain anak lo sendiri tanpa harus bergantung sama orang lain. Di balik tangisan dan luka, ada tangan-tangan yang siap menopang. Dari sinilah langkah baru seorang perempuan dimulai. Sebelum pulang ke rumahnya, Parisman ada rapat penting, undangan dari ketua partai. Selamat Parisman, tes DNA sudah membuktikan anak itu bukan darah daging Anda. Secara pribadi, kami lega. Terima kasih Pak Ketua. Saya sudah bilang dari awal kan, saya tidak bersalah. Sekarang saya siap melanjutkan perjuangan menuju kursi gubernur. Namun, kami tidak bisa menutup mata. Kasus ini sudah terlanjur merusak citra partai. Elektabilitas jatuh drastis. Rakyat tidak lagi membicarakan program-program kita. Jadi, maksudnya apa Pak Ketua? Artinya, Parisman, walau hasil DNA berpihak pada Anda, partai tidak lagi bisa mendukung pencalonan Anda. Untuk kebaikan bersama, Anda resmi dikeluarkan dari pencalonan. Karir politik Anda, maaf, selesai sampai di sini. Jadi, semua perjuangan saya berakhir di sini setelah semua pengorbanan, setelah semua yang saya lakukan. Maaf Parisman, politik adalah soal citra, dan citra Anda sudah tidak baik untuk partai kita. Begitulah akhir perjalanan politik seorang calon gubernur. Baru saja mendapat berita bahagia, berita buruk langsung menerpa. Setelah dipukul jatuh oleh partainya, Parisman pulang dengan sisa-sisa tenaga. Ma, Mama, Papa pulang, Ma. Tidak ada jawaban, rumah sunyi, di atas ranjang hanya ada sebuah surat putih. Risman, maaf, aku sudah tidak sanggup lagi. Aku memilih pergi. Aku sudah mengurus surat cerai, dan aku akan memulai hidup baru di luar negeri. Jangan cari aku, karena aku ingin benar-benar menutup semua ini. Semoga kamu bisa belajar bahwa semua ini adalah akibat gula kamu sendiri. Terima kasih atas semuanya. Sari, jangan tinggalkan aku. Jangan, aku sudah kehilangan segalanya. Jangan kamu juga. Kenapa aku begitu bodoh? Semua sudah ada di tanganku. Cinta, keluarga, karir. Tapi aku hancurkan dengan tanganku sendiri. Hanya demi nafsu sesaat. Karir hancur, nama baik runtuh, dan kini cinta sejatinya pun pergi. Tak ada lagi yang tersisa selain penyesalan yang tak pernah bisa dihapus. Setelah badai panjang, akhirnya Liza menemukan keberanian untuk melangkah. Hari itu ia berpamitan dengan orang-orang yang telah menemaninya dalam gelap. Bener juga ya. Makasih ya. Kalian masih mau di sini sama gua. Apa sih lo, Liza? Lebay banget deh. Gua pikir semua orang bakal ninggalin gua. Ninggalin? Buktinya kita masih di sini. Asda, Raisa,
Liz, Udin, makasih ya. Kalian udah sabar dengerin semua curhatan gua. Bahkan pas gua lagi marah-marah gak jelas, gua sadar gua udah bikin banyak salah. Yang penting sekarang, lo udah punya tujuan baru. Jangan lihat ke belakang lagi, fokus ke depan. Liza, anak lo itu butuh lo lebih dari siapapun. Dan jangan lupa, lo sekarang udah punya kesempatan. Lo viral, itu bisa jadi pintu rezeki. Jadi selebgram, tunjukin ke orang-orang kalau lo beneran berubah. Bukan buat gaya-gayaan doang, tapi buat buktiin lo bisa jadi ibu yang kuat. Gue akui sih, dulu gue paling benci sama lo, Liza. Tapi sekarang gue bisa lihat, lo serius mau berubah. Jaga anak lo baik-baik. Jangan ulangi kesalahan yang sama. Pokoknya kalau Ye jadi selebgram terkenal nantinya, jangan lupa Nek sama kita-kita yang dulu nemenin Ye. Waktu Ye masih nangis-nangis gara-gara lekong. Iya Udin, makasih ya semua. Sumpah, gua gak akan lupa. Gua janji, gua bakal fokus gedein anak gua. Gua bakal jadi orang yang lebih baik. Mulai sekarang, gua mau move on. Gua pamit dulu ya guys. Begitulah akhir perjalanan Liza. Dari seorang simpanan, jadi bahan gosip, lalu jadi perempuan yang belajar menata hidup. Begini akhirnya nasib seorang Pak Risman. Dari calon gubernur yang dielu-elukan, kini terpuruk sendirian. Karir hancur, keluarga pergi, dan semua orang meninggalkannya. Sementara itu, Bu Sari memilih jalannya sendiri. Ia pindah ke Kanada, memulai hidup baru, dan kabar yang berhembus, ia tampak bahagia. Bahkan sepertinya bertemu seorang bule yang memberinya senyum kembali. Sedangkan Liza perlahan bangkit dari bahan hujatan. Ia berubah dari sosok yang dipandang positif, ia jadi selebgram, mulai diundang ke berbagai acara televisi, dan hidupnya kini dipenuhi doa serta semangat baru. Inilah akhir kisah yang hancur hanya karena nafsu sesaat. Dan sampai ketemu lagi di cerita Asda and Friends berikutnya. Jangan lupa like, share, dan komen ya. Hai kawan, aku yakin kita bisa. Kesuksesan sudah di depan, bahagiakan kita celah.